qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-safaru qit'atun minal 'adzabi. As-safaru utawi lelungan as-safaru utawi lelungan qit'atun iku potongan. As-safaru utawi lelungan qit'atun iku potongan minal 'adzabi saking adab. As-safaru utawi lelungan qit'atun iku potongan minal 'adzabi saking adab. Adab ki apa sik? Siksa. Tapi kemarin saya pernah menemukan bahwasanya perbedaan antara adab dan uqubah atau iqab ya. Innallaha syadidul iqab. Kalau iqab itu rasa sakit yang ditumpahkan kepada orang yang telah melakukan kesalahan. Jadi nek melakukan kesalahan dipecuti, digebuki, dihukum ta'ame itu namanya iqab. Tapi kalau adab itu lebih umum, semua hal yang menyakitkan diri kita itu bisa dikategorikan adab. Kowe lara iso wae adab. Mosok iki lelungan as-safaru qit'atun min al-adab. Bepergian adalah sebagian atau potongan kecil dari adab siksa. Lah kok iso jeng-jeng seneng kok cuci mata kok ya. Jeng-jeng iku wah iso mlebu ngene blusak-blusuk ning bodo. Kowe nang ngene. Tapi ana sing cawetan ta ora? Tahu do kabeh. Nduk ngene mripatmu, watak kasar kan. Iya. Jadi bepergian itu makanya kata hadis benar bukan iqab. Kalau minal iqab nanti salah. Salah artinya wong iqab itu rasa sakit yang diterima seseorang karena setelah melakukan kesalahan. Nah, adab kan enggak, berarti lebih umum. Jadi kata Rasulullah as-safaru qit'atun minal adab. Nah, hadis ini ternyata ada terusannya. Terusannya itu as-safaru qit'atun minal adabi. Bahwasanya bepergian adalah potongan atau sebagian kecil dari siksa. Kok iso diarani siksa? Iya, yamna'u ahadakum naumahu. Wa arab tulis nggih. Ya, tak dikte nggih. Yamna'u ahadakum naumahu wa ta'amahu wa syarabahu. Dawu iki hadise. Jadi as-safaru qit'atun minal 'adzabi yamna'u ahadakum naumahu wa ta'amahu wa syarabahu. Pon? Lanjut masih ada. Fa idza qada ahadukum. Perhatikan hurufnya setelah ini, pon. Fa idza qada ahadukum nahmatahu nun ha mim ta ha. Nahmatahu. Fa idza qada ahadukum nahmatahu min wajhihi sampun falyu'ajjil fa lam ya ain jim lam falyu'ajjil ila ahlihi ini sudah selesai hadisnya. Jadi kan hadisnya panjang. Katakan Nabi, bepergian itu adalah potongan atau sebagian kecil dari adab siksa. Kok iso? Ternyata ada alasannya. Yamna'u ahadakum. Karena bepergian akan menghalangi salah satu di antara kalian untuk apa? Naumahu, untuk bisa tidur nyenyak. Wong lelungan apa iso turu nyenyak? Kira-kira kita turun ning ngene pondok ning omah karo turun ning ngene selama perjalanan. Enak ndi? Enak ning ngene omah. Aku pondok aku ora omah ya. Enak pakane ya. Era tetep lebih wis kangen omah iki cara, kangen pakane. Ya, tetep enak bepergian, tetep enak istirahat di mana? Di tempat yang nyaman. Kalau di bepergian senajano pesawat, senajano apa jenenge bis sing paling enak kursi papat mbok pek kabeh dhewe misale ya. Iku tetep ada rasa sakitnya.
kaya kurang nyaman nggih. Sing pernah naik pesawat yang kalau ke Saudi sampai 8 jam ya Mas Boy. Sampai 9 jam. Enak ora Boy? Sesek. Kesel. Padahal turu lho. Ora kok nyetir pesawat lho iku. Heran Boy. Sampai nyetir pesawat ora Boy ketika itu? Turu. Penak ora. Kesel gantung sikile ya, gantung sikile wis kono pramugari elik-elik sisan. Ya. Maka bepergian itu bisa mencegah orang dari nikmatnya tidur wa ta'amahu, dan bepergian itu bisa menghalangi seseorang untuk menikmati makanannya. Wong mangan ndok gone omah karo wong mangan ndok gone bepergian. Oh, iku enak ndi? Nek enake nyamane tetep enak makan sendiri di rumah atau di pondok. Coba nek niat jajan temenan iku beda meneh ya, iku jan golek enak iku. Tapi nek bepergian temenanan misal sampean arep ning Jakarta sampean atau mau ke perjalanan jauh ke mana negara mana, iku mosok mampir warung nggone pinggir dalan iku apa enak kan angger-anggeran mampir ya kan. Belum tentu itu yang kita apa tempat kita makan enak temenan apa ora, kadang akeh zonge. Biasanya saya pernah juga perjalanan ke Jakarta pakai bis. Biasanya pakai bis iku ono mandeg nggone rumah makan. Ngono iku ya saanane nek mandeg bis ya wis anane iki ya wis kobokan mangane. Ya ta. Wis penting ora ngeleh ngono ae kan iya Kak. Terus wasyarabahu, dan juga minumnya enak ora. Soalnya ngempet pipis engko nek kakean ngombe. Iya. Ngempet pipis. Misalnya ngomong ini bis arep ning Jakarta perjalanan nganggo bis ya, kakean ngombe. Sementara AC-ne watis. Terus njaluk karo Pak sopire, Pak mampir pom bensin sedelo niki. Apa pipis. Oleh apa ora kira-kira? Kan ora oleh kok. Masanya bis mbahmu kok iya ngono. Bayar kelas ekonomi gua ya ngono. Kono pipis kono ning pinggir dalan. Ya kan? Jadi ngombe ning ngene perjalanan jauh itu juga enggak enak ngempet pipis. Terus makanya kata Rasulullah fa idza qada ahadukum nahmatahu min wajhi. Artinya nahmatun itu artinya apa namanya? Tujuannya. Jika seseorang telah menyelesaikan tujuan untuk bepergian. Nah, dolane misalnya bepergian untuk mengantarkan barang atau misalnya bepergian untuk nakokno wong, nakokno anake wong ya. Utawa bepergian jauh misalnya jauh. Bepergian pokoknya ada maksud-maksud tertentu, nagih utang misalnya kan. Kalau sudah selesai, fal yu'ajjil ila ahlihi, maka cepat-cepat kembali ke rumah. Ojo dolan-dolan mingser-mingser, wah mumpung metu iki sisan dene ra kecekel umi kan ngono. Misale dikongkon umi, nang toko iki. Ono kan menggoke ora nenggone tujuane umi tok. Kadang wer tekan Daren, wer tekan Alum Sari, wer tekan Bondo, lah. Wong ngakone ning ndi kok iso mampir teng tukang tambal ban iki lho piye sel. Ora. Agak sing numpak ndeke kok bledos. Alasane. Ya Allah Gusti. Tujuan Anda kemana ya sudah situ, jangan kemana-mana gitu loh. Ya. Makanya dari sisi inilah ketidaknyamanan ketika perjalanan itu dianggap seperti ada siksa. Itu penjelasan dari Imam Nawawi rahmatullah alaih. Kemudian apakah hadis ini bertentangan dengan yang hadis dulu? Safiru tasihu. Nah, safiru tasihu. Maka Imam Ibnu Battal mengatakan tidak ada apa namanya pertentangan sama sekali. Nek kowe kakean lunga lah iku lagi adab. Nek kowe kakean lunga, sering safar lunga-lunga rak cetha, iku adab. Suwe-suwe awakmu rak kepenak. Tapi nek sekali bepergian itu seperti hadis safiru tasihu itu memang perlu. Nah, kadang lunga OTW ring di untuk mencari inspirasi baru, untuk mencari apa? Koleksi wanita baru misalnya, waliyadzubillah. Karena bepergian yang seperti itu, yang bepergian untuk senang-senang itu sebagaimana memang bepergiannya capek, tapi koyo dini obat itu gak ono sing manis, obat itu jamu itu ora ono sing manis, jamu itu pahit, tapi efeknya apa? Menyehatkan. Misale
kowe nang nggone pondok selama 5 tahun rak tau metu-metu. Sementara hobimu apa? Hobimu traveling atau adventure atau namanya muncak. Wah, naik gunung yang bukan kembar ya. Kalau gunung itu gunung empuk ya. Gunung empuk di atas kasur ya bedanya. Itu hobi saya kalau itu. Ya kan ono kan ada objeknya nek kowe. Lah kowe sapa? Susune gajul. Orang nikmat malah kecut ya iya. Ayo. Kopi cut, kopi ireng kecut ya. Jadi misalnya ya, ke 5 tahun mondok tapi punya hobi muncak. Naik ning gene di Dieng ya atau naik kemana? Sing paling sing tahu sing Pak. Ojo muri ya, muri mosok iso dipenek ngono. Everest modern kayak kok aja. Sing tahu ning ndi sing Bromo atau di mana yang di ya di gunung-gunung seperti itu. Seneng ora? Kesel ora kira-kira? Hah? Boten. Ora mungkin. Saking senengnya dadine ora kesel mungkin seperti itu. Tapi aslinya fisiknya capek. Tapi setelah perjalanan pengalaman dia. Wah, aku munggah kono. Mau mendapatkan apa sunrise apa sampel apa iki ya Allah Gusti sing penting iso gawe status ya bener ngono cah tak pindah gon nek ngono ya Allah ya kan capek apa ora capek tapi seneng makanya perjalanan itu bisa menjadi menyenangkan, maka itu sesuai dengan hadis safiru tasihu. Tapi ada cerita yang agak lucu ora. Imam Al-Haramain itu Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Beliau salah satu juga orang Juwono. Juwaini temenanan. Al-Juwaini du Juwono ki ora. Lah ono Al-Juwaini Juwono. Ayo hati-hati sing mati yo kita. Jadi Imam Al-Haramain beliau tuh seorang imam, abahnya juga orang alim. Jadi abahnya punya majelis. Beliau duduk di situ. Terus ada orang tanya sama Imam Haramain, "Ya Imam, jenengan nate krungu hadis as-safaru qit'atun minal adab apa ora?" Gini yo. Jenengan kok setuju apa enggak dengan hadis tersebut? Iya, saya setuju karena bepergian itu li'anna fihi firaqul ahbab. Karena bepergian jauh itu LDR nantinya. Gak enak mau LDR itu. Jadi saya galau kalau bepergian mending gak lunga-lunga mending karo kekasihku. Karena tidak ada LDR. Nek lunga iki LDR-an. Oh, zaman semono jauh pikir kayak saiki iso WhatsApp-an, iso chattingan, iso teleponan, iso SMS, iso video call. Kalau zaman dulu zaman Imam Haramain yang waktu itu belum ada sosial media ya. Nek sekali lunga yo encen lunga temenan yo sak rogone karek ninggal nyawane karo atine tok. Apa iso nyambung belum tentu kan gitu kan. Makanya di situ mending tersiksa mending tidak bepergian tapi bisa bertemu setiap hari dengan para kekasih daripada jauhan tapi LDR-an. LDR senajan pakai wasilah ada video call itu kurang marem. Nek arep ngambung pipine piye? Ana bayangno, layar sing mbok ambung iku tak andani. Mbok dilat-dilat iku layar. Akeh kumane nduk kene iku ora. Nah iya, pas video call sih diambung-ambungane karo bojone. Lah kok nek wis tutup telpone buka goyang tante mama muda. Kayak Vicky. Padahal ngajine Quratul Uyun tapi bukaane ngono ya. Quratul Uyun sama Fathul Izar kayak gitu. Fathul Izar ya, tentang khilqatil abkar, tentang bentuk-bentuk keperawanan. Allah Gusti, tante muda ndak ada yang perawan, Bro. Jebol kabeh. Ya. Ya gitu ya. Sampai sini sudah paham ya tentang maksudnya Rasulullah. Harfus syini utawi iki ku huruf syin. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sapa? Syah. Tidak, Syah. Masya. Ya, kita lanjut. Syaribul khamri utawi wong kang
tukang ngombe arak. Kalau ini syaribul khamri tukang ngombe, tukang ya. Syaribul khamri utawi tukang ngombe arak. Ka'abidi wathanin iku kaya wong kang nyembah gajul. Apa? Brahala. Si macem dadi brahala ndok kene kan loro sopan karo gajul. Terus kudi-kudi ketok kene. Rasane iki brahala cilik iki. Anakane Fir'aun kan. Anakane Fir'aun. Jadi pas tengah kanan kiri. Lata Uzza Manata. Aja sering ya biasa ya. Ya, syaribul khamri utawi tukang ngombe arak ka'abidi wathanin iku kaya wong kang nyembah reca. Reca itu berhala. Berhala ku yo koyo patung Buddha dan segalanya. Kalau di sini sudah malah berhala iso kuyu, iso kopi. Tapi orang disembah kan di sini gini orang disembah, digongkeng-kengkan kayak babi gitu, nyek gitu. Orang ngono ya, di brahala. Brahala tujuannya apa? Untuk disembah sama orang yang percaya. Kalau kita enggak percaya brahala. Brahala nek kene sih ono brahala tapi ora disembah iku mau. Nek misalnya ditempatkan di Papua misalnya iki atau di tempat pelosok percaya watake iki Tuhan iki watake dari lho kok nyembur wae. Lanjut. Wasyaribul khamri lan utawi wong tukang ngombe arak sama ya syaribul khamri ka'abidi wathanin. Yang kedua wasyaribul khamri lan tukang ngombe arak ka'abidil Lata wal Uzza iku kaya tukang nyembah Lata lan Uzza. Nanti kita terangkan Lata wal Uzza itu siapa. Orang isi Uzza hadithun kasan. Rawahu ngriwayatake ing hadits Al Haritsu sapa Imam Harits. Al Lata wal Uzza utawi kang aran brahala Lata wal Uzza lan brahala Uzza min asnamil kufari iku setengah saking pira-pira recane wong kang kafir. Min asnamil kufari iku setengah saking pira-pira recane utawa brahalane wong kang kafir. Ini perlu direnungi agak dalam, ini agak jauh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang punya kebiasaan minum minuman keras. Al-khamr itu bukan hanya sekedar minum, tapi waktu dulu al-khamr itu sesuatu apa yang dikatakan syarib. Syarib kan tukang minum kan. Karena yang biasanya memabukkan itu bentuknya cairan. Kalau sekarang orang pokoknya lagi entute kancane wis mabuk kok. Ya wis pokoknya semua hal yang membuat akal kesadaran, jadi semua hal yang membuat akal sadar itu menjadi hilang ya. Kehilangan akal sehat. Mabuk bis mosok ya termasuk syaribul khamr ya ndak. Oke, intinya orang gumo itu deh tukang ngombe arak, ya paham ya? Minuman keras. Kalau sekarang mungkin tambah apa ya? Ekstasi atau narkoba, kemudian baygon ya. Baygon, sprite, tape ya. Banyu apa sih wawan tuh kayak juga bisa memabukkan ya kalau nggak salah ya sama. Kok girone lah. Nah, jadi orang yang membiasakan untuk minum minuman keras, berarti tujuannya adalah biar dia fly, biar hilang akalnya karena dia susah menghadapi kehidupan mungkin. Nah, jadi untuk menghilangkan stresnya dengan cara minum minuman keras. Maka kata Rasulullah, orang yang minum minuman keras, pekerjaannya minum minuman keras, dosanya maksudnya seperti orang yang menyembah berhala. Sekarang kita pertanyaan, mau nyembah berhala aku musyrik ora? Aneh sing ngombe arak iso musyrik ora? Sama apa beda? Tapi kok
Sekarang kita ittifaq ya, orang yang nyembah gajul ya misalnya gajul itu berhala yang ditakutkan, dikeramatkan. Ada. Ya, nah, sing anak gue si penyembah bajul jadi bajingan. Nah, orang yang menyembah berhala itu kafir gitu. Kita ittifaq kafir, musyrik lah. Wong sing ngombe arak musyrik apa ora? Wong sing ngombe arak musyrik apa ora? Ndak. Tapi dosane kata Rasulullah itu seperti orang yang musyrik. Makanya di sini diterangkan saya baca dulu syarahnya aikal muta'abbidi lil asnam min dunillahi azza wa jalla wa fi hadha isy'arun ila anna jazaa'uhu ka jazaa'il musyriki billah. Nah, kok ngasih ngombe arak iku dosane kaya dosane wong musyrik. Pertama, wong musyrik nek durung syahadat. Salat misalnya dia salat, ono wong biasane nyembah Tuhan Yesus misale. Nah, Tuhan Yesus dadak ujuk-ujuk pengen salat di masjid agung, durung syahadat. Sapa ora salat? Sama dengan orang yang minum minuman arak, maka dia selama 40 hari sholatnya tidak diterima. Maksudnya sama-sama dosanya tidak diterima. Kalau beribadah itu gak ditompo. Ngibadah itu ora ana ganjarane. Di sisi inilah persamaan antara orang musyrik dengan orang yang minum minuman keras. Tapi hukumannya beda. Nek wong musyrik nang neraka. Tapi nek wong ngombe minum minuman keras dari orang Islam hukumannya apa? Ada yang ditakzir, ada yang dihad dan segala macamnya, ada step-stepnya, ada prosesnya gitu kan. Tapi intinya antara orang musyrik dengan orang yang minum minuman keras itu berbeda. Tapi di sini dosanya sama, podo-podo nek ngamal soleh ora ditompo. Maksudnya hati seperti itu. Nah, nek wong sing ngombe arak sing bener-bener musyrik ono apa ora? Ono. Kalau yang ini tadi kan masih Islam tapi dia minum minuman arak, lah dia sama dengan orang kafir karena sama-sama ibadah orang ditompo. Tapi nek ana wong muslim ngaku-ngaku muslim ngombe minuman keras dan dia menghalalkannya, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dia murtad apa enggak? Murtad. Misalnya ana wong ngombe, wah aku Islam, ngakune Islam. Terus dia tapi ngombe minuman keras. Bro, iki haram apa halal? Ya haram, tapi tak tuku emang. Nah, kalau wong kayak ngene iki hukumnya bagaimana? Bukan keluar dari Islam, tapi fasik. Tapi kejaba, iki muslim ora? Iya, aku muslim. Iki halal apa haram marak? Ya halal, wong aku tuku kok. Nah, itu berarti dia sudah murtad walaupun KTP-nya sudah Islam. Sampai sini sudah paham ya? Jadi sama-sama dengan orang-orang yang minum minuman keras sama dosanya seperti orang yang menyembah berhala, podo-podo ibadah orang ditompo. Paham ya? Terusannya hadis wasyaribul khamri ka'abidillah wal uzza. Ini hanya penjelasan. Asnam iku sapa? Wastan iku sapa? Berhala iku sapa? Nek gone Mekah khususnya di daerah Hijaz itu ada berhala yang namanya Al-Lata wal Uzza. Lah Al-Lata iku sapa? Ada yang tahu? Atau perlu kita terangkan sedikit? Enggak apa-apa nggih. Nah, Al-Lata itu adalah seekor kundul. Soalnya iki bralo lanang makane kundul ya. Raja kundul. Ya, seekor burung lah. Sebuah berhala berjenis laki-laki yang disembah di Taif. Punyanya Bani Thaqif. Nah, ini ada dua pendapat. Lata itu apa? Berhala sing modele piye? Yang pertama ada yang mengatakan huwa ismu hajarin kabirin amlas alaihi nuqush wa kanu yatabarrakuna bihi wa yatlubuna minhu qada hajatihim wa tafriji kurbatihim. Lata itu hanya sebuah batu besar. Batu gede, ana ukirane, ana tulis-tulisane, misalnya Sofwan Love. Bukan seperti itu ya. Bukan ada tulisannya ya. Ada ukirannya.
ada sebuah batu besar yang dikeramatkan ya, batu besar yang dikeramatkan, paham? Di situ ada ukirannya, ukirannya apa nggak tahu, dan orang-orang mempercayai batu ini punya keramat. Nah ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Al-Lata itu ternyata dari isim fa'il madhi latta yaluttu latan fahuwalatun. Dari Lata. Jadi fi'il madhi latta yaluttu la iku sapa Lata iku? Ternyata Lata itu bukan Lati, lagu bukan. Lata itu adalah seorang laki-laki yang soleh. Tugasnya apa? Dia selalu mengadon mengadon orang kopi kok, mengadon roti yang dicampur dengan minyak samin. Kemudian kan jadi roti, ya. Rotinya ini diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mau haji ke Baitullah Haram. Wah, jadi tukang soda saking apike wong iki ketika mati lah. Dek iku ngadone roti ning dinding watu gedhi mau. Sing watu yang kita ceritakan tadi. Dek ngadon roti ndok kono bagine ya ndok kono. Jadi wong moro-moro ae sedekah. Ketika mati mereka percaya bahwasanya Lata ini tidak mati. Dia masuk ke dalam batu. Ya jahiliyah, bro, jahiliyah. Jadi ada orang masuk ke dalam batu. Patrick ya. Sekarang sudah percaya kan ada orang masuk ke dalam batu. Bukan hal yang aneh kan, wis. Patrick. Jadi saiki ono wong mlebu watu ora aneh, Patrick malah hina kan ya. Lata seperti itu. Jadi mereka percaya kalau orang yang tadi yang mengadon roti itu masuk ke dalam batu, kemudian mereka mempercayai dia masih hidup dan disembah-sembah lama-lama seperti itu. Sementara Al-Uzza ini memang kalau yang tadi di Taif, yang Al-Uzza benar-benar ada di Mekah. Nah, Al-Uzza itu apa janjane? Ternyata diceritanya di riwayat yang sahih itu adalah di sebuah lembah ana wit gedhi telu. Wit gedhi telu iki disembah-sembah, dikeramatno. Pokoke ana di saat pertama ada ini cara wong haji kono jumrah ula wusta aqobah. Jadi ana telu berjajar-jajar, yang satu yo mungkin ukurannya saya juga nggak tahu, nggak pernah menyembah itu kan. Dan nggak tahu sudah dihancurkan sama Sayyidina Khalid bin Walid ketika Fathu Makkah. Jadi Uzza itu ibarat dari berhala atau yang disembah, yaitu pohon 3 yang dikeramatkan. Wah, itu dhuwit koyo Ka'bah ngono kok dihubungi karo kain, ono menyane, ono sajene dan segala macam. Sama seperti di sini. Mungkin dek kene pohon di sing keramat ya. Gak ono. Masuk ringin-ringin kene. Omahe RT. Nah, terus ketika Fathu Makkah Kanjeng Nabi dawuh siwa Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid disuruh ke mana? Ke tempatnya Uzza tadi. Uzza itu bukan batu, bukan apa, tapi memang tiga pohon yang dikeramatkan, disuruh untuk menghancurkan. Langsung datang Sayyidina Khalid bin Walid tekan kono, ora arek sing nyembah-nyembah, pohon pertama tumbang, balik. Kanjeng Nabi sampun. Terus tanya sama Kanjeng Nabi, "Kamu menemukan apa?" "Ya enggak apa-apa, cuman pohon biasa ngono." Durung, meneh rono, mangkat neh. Terus pohon yang kedua ditumbangkan lagi. Balik meneh ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sampun. "Kamu menemukan apa?" "Ya pohon biasa, saya sudah tumbang." "Oh belum, harus ditumbangkan lagi yang satu." Langsung moron neh. Yang ketiga ditumbangkan, ternyata di dalam yang pohon tersebut yang terakhir itu besar, di dalamnya ada wanita yang udo. Wanita udo pokoke semrawut penampilannya, terus kemudian rambutnya kotor penuh dengan debu, kemudian gigi kuning, mata berkunang-kunang. Enggak ya? Pokoknya iku wong wedok. Kemudian dibunuh sama Sayyidina Khalid bin Walid, kemudian pulang. Dulu sampai Kanjeng Nabi nanya, ternyata ada perempuannya Kanjeng Nabi. Itu Uzza itu, yang dinamakan Uzza ya wanita itu yang dibunuh. Jadi kadang
mungkin cara saiki wong wedok sing kesurupan nek aku ngarani. Wong wedok sing kesurupan kemudian yang disurupi iki gak waras-waras, kemudian disembah-sembah malah. Didokokno ndok kono disembah-sembah. Itu Uzza. Al-Uzza yang kalau di Al-Qur'an afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manatas tsalitsatal ukhra. Kalau yang Manata itu adalah salah satu saingannya Lata dan Uzza. Jadi pangeran saingan. Akeh-akehan jamaah. Tapi cara presentasinya masih banyak yang Lata wal Uzza. Dari Manata iki cek ya bukan ecek-ecek, punya jamaah banyak tapi belum bisa menyaingi Lata wal Uzza. Sama. Dan bentuknya ternyata Uzza dengan Lata dengan Manata itu hampir mirip. Mungkin satu pemahaman. Yo jenenge wong nyembah reca iku piye. Pokoke ora usah aneh-aneh lah. Pengen delok reca iku ana wujude to kene kabeh. Piye macam disembah apa ora ngono aku takon. Apa macam dadi jongos sing ngono ae. Jamus. Ya, gitu ya. Paham. Terus intinya kembali ke hadis tadi bahwasanya orang yang minum minuman arak sama dengan orang yang musyrik dosanya, yaitu tidak diterima amal solehnya. Qauluhu syahiduz zur ma'al asyari fin nari wallahu a'lam bishawab.